Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Teraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kembali salah satu adegan paling penting dalam pembahasan sebelumnya, di mana Franky, Bonnie, dan Lilith telah berhasil mengalahkan salah satu raksasa iblis. Namun, karena Im Sama memberi para iblis itu keabadian, maka raksasa yang sudah kalah pun menunjukkan tanda-tanda untuk bangkit kembali. Dengan begitu, Ripley dengan cepat meminta bantuan para prajurit untuk melempar raksasa tersebut ke dunia bawah. Jadi sekarang, Ripley bisa menyusul anak-anak yang telah dibuat tertidur sambil berjalan oleh Gillingham, sedangkan Franky dan Bonnie menuju ke lokasi Robin dan kawan-kawan untuk membebaskan mereka dari ikatan. Berpindah ke dunia bawah, Luffy, Zoro, Sanji, Loki, Chopper, Gaba, dan kelompok Hajrudin sedang dalam perjalanan menuju ke dunia matahari. Gaban sebenarnya dalam kondisi terluka, tapi dia sudah mendapatkan penanganan dari Chopper dan diberi obat spesial yang mampu menghilangkan rasa sakit dengan waktu yang cepat. Meski tetap saja kondisinya saat ini tidak 100% prima. Seperti yang admin Teraokun bahas sebelumnya, dalam perjalanan mereka untuk naik ke atas, raksasa iblis yang tadi dibuang oleh Ripley ke bawah jatuh di dekat mereka. Ini menjadi sebuah kebetulan yang cukup unik, karena padahal dunia bawah ini sangat luas, tapi pas sekali raksasa yang tadi dibuang oleh Ripley jatuh ke dunia bawah tepat di hadapan Luffy dan kawan-kawan. Hal itu pun membuat mereka menjadi terkejut, kecuali Loki karena dulu dia juga sudah pernah melawan para raksasa iblis macam itu di Kastil Aurus. Loki menghabisi Raja Harald dan 100 prajuritnya bukan karena dia memang ingin melakukan hal itu, melainkan karena dulu mereka juga dijadikan iblis oleh Im Sama, sehingga mau tidak mau Loki harus menghabisi Raja Harald dan para prajuritnya. Berbeda dengan Loki yang sudah mengetahui soal raksasa iblis itu, Luffy, Zoro, dan Sanji masih bertanya-tanya makhluk apa yang baru saja jatuh itu. Tiba-tiba raksasa iblis itu pun bangkit dan mulai mengamuk. Gaban pun berkata kepada Luffy, Zoro, dan Sanji bahwa raksasa iblis di hadapan mereka itu akan menjadi samsak latihan untuk mereka bertiga. Loki tidak boleh membantu karena pada dasarnya Loki sudah bisa menetralkan kemampuan regenerasi, sebab dulu dia pernah membantai Raja Harald dan para pasukannya yang telah menjadi iblis. Jadi raksasa iblis di hadapan mereka saat ini akan diutamakan untuk menjadi samsak latihan bagi Luffy, Zoro, dan Sanji. Tanpa menunggu waktu lama, trio monster itu pun mengiyakan perkataan Gaban. Mereka langsung melancarkan serangan gabungan yang mirip seperti saat mereka menyerang kucing besar yang ada di kerajaan Lego beberapa waktu yang lalu. Namun berhubung raksasa iblis ini jauh lebih kuat dari raksasa kucing yang dulu mereka kalahkan, maka raksasa iblis tersebut pun tidak tumbang usai terkena serangan gabungan itu. Luffy lalu berkata rupanya dia cukup tangguh. Kemudian mereka bertiga kembali melancarkan serangan, tapi kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Raksasa iblis itu pun kemudian terluka dan juga langsung tumbang. Perlu diingat bahwa di sini konteksnya adalah latihan. Jadi Luffy, Zoro, dan Sanji tidak boleh menggunakan mode apapun. Mereka harus mengatasi raksasa iblis itu dalam mode base agar kemampuan dasar mereka bisa menjadi semakin meningkat. Meski raksasa iblis itu sudah tumbang, tapi karena dia telah diberi kekuatan keabadian oleh Im Sama, maka dia bisa bangkit kembali. Gaban pun mengingatkan kepada Luffy, Zoro, dan Sanji bahwa raksasa iblis tersebut punya kemampuan yang mirip dengan kesatria suci, sehingga dia tidak akan bisa dikalahkan dengan cara biasa seperti itu. Untuk melawan kekuatan keabadian semacam itu, diperlukan Bushoshoku Haki yang bisa terfokus. Jadi rupanya Bushoshoku Haki saja sudah cukup untuk menghilangkan kekuatan regenerasi. Jadi orang-orang yang tidak memiliki Hoshoku Haki pun bisa menetralkan kekuatan regenerasi. Jadi Sanji yang tidak punya Hoshoku Haki juga bisa melakukan hal yang sama. Sebelum Gaban sempat menjelaskan apa yang dimaksud Bushoshoku Haki yang terfokus itu, Loki langsung maju dan melancarkan serangan kuat kepada raksasa iblis tersebut. Loki yang tadi sabar menunggu, kini sudah tidak sabar lagi, karena dia memang ingin buru-buru naik ke dunia matahari. Loki berkata, Luffy, Zoro, dan Sanji terlihat sangat payah sekali. Menumbangkan satu raksasa iblis saja, mereka tidak bisa. Padahal dulu dirinya sendiri bisa membantai lebih dari 100 raksasa iblis. Setelah mengatakan itu, Loki pun melancarkan serangan kuat dengan palu Ragnir miliknya, sehingga serangan dari Loki ini membuat raksasa iblis itu terluka dan tidak bisa memulihkan diri. Gaban yang melihat itu pun berteriak kepada Loki, dasar anak nakal. Sudah dibilang ini adalah latihan untuk Luffy, Zoro, dan Sanji, tapi Loki malah ikut campur.
Kemudian diperlihatkan walau raksasa iblis itu sudah tumbang, Loki terus melancarkan serangan kepadanya seolah dia memendam sebuah kekesalan. Luffy pun segera membesarkan tangannya lalu menghentikan Loki yang mengamuk itu, sebab Luffy memperhatikan bahwa si raksasa iblis di hadapan mereka itu mirip dengan salah satu kru Dory dan Brogy. Setelah Zoro, Sanji, dan Hajurin melihat dengan lebih jelas, mereka pun menduga hal yang sama seperti Luffy. Jadi semuanya sepakat bahwa raksasa iblis tersebut aslinya adalah kru bajak laut Giant Warrior yang terkena teknik dari pihak musuh, sehingga mereka berubah menjadi iblis. Maka dari itu, tentu raksasa itu tidak bisa dihabisi begitu saja. Loki pun akhirnya berhenti mengamuk dan berkata maaf tadi dia kelepasan. Sepertinya raksasa iblis itu mengingatkan Loki akan masa lalu kelam di mana Raja Harald juga dibuat menjadi iblis seperti itu. Gaban kemudian berkata, sudah tinggalkan saja raksasa iblis itu di sini. Nanti ketika mereka sudah berhasil mengalahkan musuh pemilik kekuatan sihir itu, maka semua raksasa iblis akan bisa menjadi normal kembali. Mereka semua pun kemudian pergi dan melanjutkan perjalanan. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, Luffy bertanya terlebih dahulu kepada Gaban apa yang dia maksud sebagai Boishoku Haki yang terfokus. Luffy ingin tahu soal itu agar di atas nanti dia bisa menghadapi para musuh yang punya kekuatan regenerasi. Gaban pun bilang dia akan menjelaskannya sambil dalam perjalanan. Jika nanti ada raksasa iblis yang mereka temui lagi, maka itu akan menjadi samsak latihan mereka. Gaban akan memastikan Loki tidak mengganggu lagi. Jika Loki mengganggu lagi, maka Gaban akan menggunakan Hoshoku Hakinya untuk menundukkan Loki. Gaban pun memanggil Zoro dan Sanji untuk mendengarkan penjelasannya juga, karena latihan ini memang difokuskan untuk Luffy, Zoro, dan Sanji sebagai pilar utama dalam mengalahkan musuh. Luffy sempat bertanya apakah Loki tidak akan ikut dilatih juga. Gaban berkata itu tidak perlu karena dia sudah memiliki kemampuan yang cukup mumpuni. Sejak 6 tahun yang lalu, Loki sudah bisa menetralkan kemampuan regenerasi seperti itu. Loki yang mendengar percakapan mereka pun tertawa dan mengejek Luffy, Zoro, dan Sanji dengan berkata bahwa mereka semua payah. Berpindah ke dunia matahari, Franky dan Bonnie sudah membantu teman-teman mereka yang terikat itu, sehingga sekarang ini sebagian kru bajak laut topi jerami tersebut sudah bisa bebas. Tapi seperti yang Admin Traukun bahas sebelumnya, Killingham muncul di sana dan memakai sebuah teknik untuk menidurkan Usopp. Lalu dia mulai membangkitkan monster-monster mimpi buruk dari ketakutan dan mimpi buruk Usopp. Berhubung sang penembak jitu itu memiliki banyak sekali ketakutan, maka banyak monster baru yang bermunculan di sana. Mulai dari yang bentuknya memang menyeramkan, sampai ada juga yang bentuknya aneh. Nami yang melihat itu pun marah dan berkata, entah apa yang ada di pikiran Usopp, sampai-sampai bisa memiliki ketakutan sebanyak itu. Menurut Nami, sepertinya sejak kecil, Usopp selalu mendengar dongeng-dongeng yang menakutkan di kampung halamannya. Nami, Robin, dan Bonnie pun langsung bertarung melawan para monster itu, sedangkan Jinbei dan Franky bertarung melawan Killingham. Untuk Brook, dia menarik tubuh Usopp yang tertidur menjauh dari area pertarungan agar Usopp tidak terluka akibat dampak pertarungan itu. Kemudian Brook mencoba memakai suatu teknik hipnosis yang membuat Usopp langsung terbangun. Tapi walau Usopp sudah terbangun, monster-monster yang sudah terlanjur tercipta dari mimpi buruknya itu tidak langsung hilang. Hanya saja bagusnya adalah setelah Usopp bangun, maka tak akan ada lagi monster baru yang bermunculan dari ketakutan Usopp. Jadi monster-monster mimpi buruk yang ada di sana tidak akan bertambah lagi. Brook pun menjelaskan apa yang tadi telah terjadi kepada Usopp. Lalu mereka pun segera membantu teman-temannya dalam melawan monster-monster mimpi buruk di sana. Sementara itu, pertarungan Jinbei dan Franky melawan Killingham masih berlangsung sengit. Killingham dalam mode barunya dapat bertarung dengan lebih leluasa dibanding mode sebelumnya. Tapi di sisi lain, Jinbei dan Franky pun benar-benar serius dalam mengeluarkan kemampuan mereka sehingga keadaan menjadi sangat seru. Beberapa serangan mereka berhasil mengenai Killingham. Tapi sang ksatria suci itu segera beregenerasi. Jinbei pun meminta Franky untuk bertarung sambil mencari celah di balik kekuatan regenerasi itu. Franky bilang dia sendiri bingung harus bagaimana, tapi dia akan mencoba melakukan berbagai macam cara. Kemudian ada momen di mana Franky memakai Strong Right bersamaan dengan Jinbei yang melancarkan tinju karate manusia ikan. Killingham pun memegang trisulanya secara horizontal untuk menangkis serangan mereka berdua. Tak jauh dari sana, diperlihatkan seorang bangsawan tangguh bersama prajurit elit turun dari dunia surga. Seperti yang Admin Traukun bahas sebelumnya, Ripley menyuruh Lilith untuk pergi ke atas dan melaporkan situasi di dunia matahari. Dengan begitu, bangsawan di dunia surga datang bersama prajurit terbaik mereka untuk menghadapi para musuh. Lilith juga ikut turun bersama mereka walau dia tidak melibatkan diri dalam pertarungan secara langsung. Bangsawan dari dunia surga itu memakai pedang yang keren dan berwarna hitam sebagai senjatanya. Dia lalu bertemu dan bentrok dengan Somers. Setelah saling
diserang beberapa kali, Somers bilang akhirnya ada raksasa yang layak untuk menjadi lawan. Sebelumnya, raksasa yang Somers hadapi hanyalah Sal dan para prajurit biasa, sehingga wajar dia bisa menang dengan sangat mudah. Tapi bangsawan yang datang kali ini terbilang sangat tangguh, sehingga mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit di tempat itu. Ketika Somers menciptakan banyak tanaman berduri besar untuk menyerang raksasa tersebut, dia melancarkan tebasan kuat yang menghancurkan semua tanaman berduri itu. Bahkan dampak dari tebasan itu pun mengenai tubuh Somers. Namun karena sang ksatria suci tersebut bisa beregenerasi, tentu dia langsung pulih seketika usai terkena serangan. Memang bangsawan raksasa itu cukup terkejut ketika melihat Somers yang bisa pulih dengan cepat, tapi dia langsung fokus kembali untuk menghadapi Somers. Bangsawan itu berkata, tak ada kemampuan yang tidak memiliki kelemahan. Jadi pasti ada suatu cara yang bisa menghentikan regenerasi Somers. Somers pun bilang dia menyukai semangat dari raksasa itu. Menurut Somers, begitulah seharusnya mental seorang prajurit. Bangsawan tersebut pun mengambil ancang-ancang yang mirip seperti Dodi dan Brogy yang hendak melancarkan Hakoku. Lalu Somers juga bersiap dengan menciptakan banyak tanaman berduri yang sangat masif. Im Sama yang melihat pertarungan Somers melawan raksasa dan pertarungan Kelingha melawan sebagian kru bajak laut atau jerami tidak ikut campur. Dia hanya memantau jalannya pertarungan tersebut. Jika Im Sama mau, tentu dia akan bisa mengalahkan semuanya dengan sangat mudah. Namun Im Sama tampaknya menikmati tontonan pertempuran itu karena dia juga ingin melihat kualitas para anak buahnya dan juga melihat kualitas dari pihak Elba. Kemudian, Im Sama pun menghubungi pelayannya di Marijois melalui telepati. Dia bertanya bagaimana perkembangan di Marijois, sebab tempat itu saat ini sedang diserang oleh pihak pasukan revolusi. Pelayan dari Im Sama pun memberi penjelasan detail. Dia berkata, Galing dan Ksatria Suci telah maju ke garis depan untuk menghadapi para musuh. Sejauh ini, pertarungan masih berjalan dengan sangat sengit. Belum ada tanda-tanda keunggulan dari pihak manapun. Sementara itu, 4 Gorosei lainnya juga telah berpencar untuk melindungi lokasi-lokasi penting di Marijois. Hal itu sesuai dengan perintah Im Sama beberapa waktu yang lalu. Jadi walau keadaan di sana sedang kacau akibat serangan, tapi menurut pelayan itu, situasi di sana masih cukup terkendali. Im Sama pun bilang, jika ada hal besar terjadi, segera kabari saja. Dari perkataan Im Sama, terindikasi bahwa pelayannya itu bisa menghubungi Im Sama lebih dulu memakai telepati. Tidak selalu Im Sama yang harus memulainya. Hal ini berbeda dengan para ksatria suci lain atau para Gorosei sekalipun. Mereka hanya bisa bicara memakai telepati dengan Im Sama jika Im Sama yang memulainya. Nah, untuk sang pelayan pribadi Im Sama ini, dia bisa memulai percakapan sebelum Im Sama memulainya. Jadi tampaknya Im Sama memang sangat mempercayai pelayannya itu. Setelah selesai berkomunikasi dengan pelayan tersebut, Im Sama pun merasakan bahwa ada beberapa aura keberadaan yang sangat kuat yang mendekati dunia matahari. Salah satunya adalah aura keberadaan Luffy. Im Sama pun bilang, setelah ratusan tahun lamanya, bentrokan dengan pemilik kekuatan Nika akan kembali terjadi. Sebenarnya, Im Sama sekarang tidak bisa memakai kekuatan penuhnya karena dia hanya merasuki tubuh Gunko saja. Namun perlu diingat bahwa Luffy juga belum menguasai 100% dari kekuatan Nika. Jadi keduanya sama-sama belum bisa mengeluarkan 100% kekuatan mereka masing-masing. Meski begitu, pertarungan Im Sama melawan Luffy akan segera terjadi itu pasti akan tetap berjalan dengan seru. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1152. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.